Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kurikulum dan pembelajaran mengenai model-model pengembangan kurikulum. Di sini saya dari kelompok 5, saya sebagai moderator, yaitu saya sendiri Alfiana Silva Hasibuan, rekan saya Adityo Imanda, Hairun Nisa, Haris Herdian, Tania Eka Putri, Sofi Jahra, Tasya Maulana Azmi, dan Tistanawati. Jadi pokok pembahasan untuk pertemuan kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian model pengembangan kurikulum. Yang kedua, macam-macam model pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, kasus model pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, akan dibacakan oleh Haris Herdian. Kepada Haris Herdian dipersilahkan. Saya akan membacakan pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Nadler 1988 menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, ia menjelaskan manfaat model adalah model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks, dan model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Baik, terima kasih kepada Haris Herdian. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama akan dibacakan atau akan dijelaskan oleh Tistanawati. Kepada Tistanawati dipersilahkan. Pertama, model administratif, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Secara teknis operasional, pengembangan kurikulum model administratif ini adalah yang pertama, atasan membentuk tim yang terdiri atas para pejabat teras yang berwenang seperti pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan pengajar inti. Yang kedua, tim merencanakan konsep rumusan tujuan umum dan rumusan falsafah yang diikuti. Yang ketiga, dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas para spesialis, kurikulum, dan staf pengajar yang bertugas untuk merumuskan tujuan khusus, GBPP, dan kegiatan belajar. Yang keempat, hasil kerja dari butir 3 direvisi oleh tim atas dasar pengalaman atau hasil dari tryout setelah tryout yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi seperlunya. Baru kurikulum tersebut dapat direvisi seperlunya dan baru setelah tryout yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi seperlunya. Sekian presentasi saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Tistanawati. Untuk model yang kedua dan ketiga akan dibacakan atau akan dijelaskan oleh Hairun Nisa. Kepada Hairun Nisa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai model yang kedua, yaitu model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots ini disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidik atau para guru. Untuk terlaksananya
Pengembangan kurikulum model grassroots ini diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah, antara lain yang pertama, sekolah atau guru bersifat kritis, yang kedua, sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif yang bertanggung jawab, yang ketiga, sekolah atau guru secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum, dan yang keempat, sekolah atau guru bersikap terbuka dan akomodatif. Selanjutnya, moderator. Materi selanjutnya yaitu model demonstrasi. Model ini umumnya berskala kecil dan hanya mencakup satu atau beberapa sekolah. Satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Dan yang kedua, kemudian hasilnya disebarluaskan di sekolah sekitar. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hairunisa. Untuk model yang keempat akan dijelaskan oleh Adityo Imanda. Kepada Adityo Imanda dipersilahkan. Baik, yang keempat itu modal Batkan terbagi menjadi 5. Yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembang kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, melaksanakan evaluasi. Baiknya itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adityo Imanda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania Eka Putri. Kepada Kania Eka Putri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan model yang kelima, yaitu model Roger. Carl Roger adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum dalam model Roger dalam Sukma Dinata 2012-167. Yaitu yang pertama adalah diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Yang kedua adalah pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Yang ketiga adalah kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dengan peserta didik atau lainnya. Selanjutnya, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah nomor 3, tetapi dalam situasi ini diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Selanjutnya yaitu model yang ke-6, yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan stakeholder yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lain. Dalam model ini ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum, yaitu yang pertama melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum, yaitu data informasi yang dikumpulkan hendaknya valid sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan hal tersebut, disusunlah rencana yang menyeluruh tentang cara-cara mengatasi masalah yang ada. Dan yang kedua adalah melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dari proses ini akan diperoleh data-data atau informasi baru yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya tindak lanjut untuk memodifikasi atau memperbaiki kurikulum. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kania Eka Putri. Untuk model yang ke-7 akan dijelaskan oleh Sofi Zahra. Kepada Sofi Zahra dipersilahkan. Kepada moderator, saya Sofi Zahra akan melanjutkan pembacaan materi mengenai Tabas Interfaith Model. Tabas Interfaith Model merupakan model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Tabas Interfaith Model sering disebut juga sebagai model terbalik. Dikatakan terbalik karena model ini merupakan cara yang lazim ditempuh secara deduktif sehingga model ini sifatnya lebih induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Terdapat 5 langkah dalam mengembangkan kurikulum Tabas Interfaith Model ini. Di antaranya, pertama, mendiagnosis kebutuhan. Yang kedua, mengadakan tryout. Kerangka kerja teori. Yang kelima, mengemukakan adanya kurikulum baru yang akan didiseminasikan. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sofi Zahra. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Maulana Azmi. Kepada Tasya Maulana Azmi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kasus model pengembangan kurikulum. Dalam implementasinya, perubahan atau pengembangan kurikulum dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 mengalami permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah penerapan kurikulum 2013 yang dihadapi sekolah, guru, dan siswa. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber data dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa SMK Ganesha Kabupaten Demak. Teknik pengumpulan data dengan kajian dokumen, observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam. Siswa terbiasa pasif mendengarkan penjelasan guru. Butuh waktu untuk menjadikan aktif mencari dan mempelajari materi. Beban belajar siswa bertambah dari 46 jam menjadi 50 jam belajar dalam seminggu. Membuat siswa menjadi jenuh. Buku pegangan siswa yang jumlahnya masih kurang dan buku sumber belajar lainnya jumlahnya masih terbatas, menjadikan proses KBM kurang bisa optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya Maulana Azmi. Jadi, dari penjelasan yang telah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum itu, yaitu adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami mengenai materi yang kami sampaikan pada minggu ini. Terima kasih. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.